gitu ya. Nah, apapun itu sektornya dari mulai sosial, politik, bisnis itu sudah by data driven. Nah, artinya bahwa tapi saya pengen tahu dulu data itu apa ya kira-kira. Saya pengen tahu dulu mungkin teman-teman pernah mendengar istilah data. Kalau kata teori mas, kumpulan fakta-fakta. Kata teori, fakta-fakta. Pertanyaan berikutnya, fakta itu apa? Suatu yang bisa dibuktikan. Sesuatu yang bisa dibuktikan itu fakta ya? Atau bukan? Jangan kalau tidak dibuktikan berarti bukan fakta ya? Nah, saya coba sedikit ilustrasi. Berarti kalau gitu ada data, ada fakta, ada informasi. Ini apakah sudah dibahas belum oleh Pak Iman ya? Karena ini basic basic banget ini. Maksud saya basicnya perlu kita sama-sama satu perception lah gitu ya. Saya bisa share screen nggak sih? Coba saya. Apakah terlihat ini? Ya, halaman Word ya. Ya, ya, ya. Oke. Betul, betul. Nah, ini kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Apa itu? Lingkaran. Ah. Nah, oke. Bayangkan, ini faktanya begini gitu ya. Coba kalau nggak dikasih nama, kita susah nggak sih nyebutinnya? Anggap nggak kasih nama ini. Ya, bentuknya begini gitu kan ya. Kebayang kan maksud saya nih? Ini misalnya bentuk bentuknya begini. Kok nggak kelihatan? Misalnya begini. Ini apa? Kalau nggak dikasih nama, ya udah itu begitu gitu kan ya. Kita kasih nama sepakati misalnya itu garis miring misalnya gitu kan ya. Misalnya. Ini nih kalau nggak dikasih nama apa nih? Kita susah nyebutnya ya. Tapi kalau kita kasih nama misalnya semua bersepakat ini adalah es. Kan gitu ya. Meskipun es itu dingin kan. Ini ada satu lagi begini. Nah, mungkin kalau kita nggak kasih nama, itu kita bingung mendefinisikannya. Maka biar kita sama-sama bisa menyebutkan itu, maka kita kasih nama. Nah, fakta itu adalah bentuknya seperti itu, gitu. Ini faktanya adalah begini, bentuknya begini, gitu ya. Bulat, misalnya kita kasih nama bulat. Ini bentuknya begini. Kita kasih nama garis miring. Ini bentuknya begini. Ini faktanya begini tuh, gitu ya. Nah, kita kasih nama es. Ini misalnya bentuknya begini. Kita kasih nama tiang. Nah, jadi fakta itu sebetulnya adalah bentuknya seperti itu. Nah, biar jelas, biar terdefinisi, kita kasih nama. Nah, ngasih nama ke fakta itu disebutnya data, gitu ya. Ngasih nama ke fakta itu disebutnya data. Kalau bahasa akademiknya adalah simbol untuk merepresentasikan fakta. Nah, simbol untuk menjelaskan fakta. Kalau bahasa sayanya ngasih nama ke fakta biar jelas. Nah, gitu. Biar terdefinisi. Pertanyaan berikutnya, data itu ada artinya nggak? Ini ada, misal kita kasih nama data bulat. Ini berarti ada artinya nggak sih? Ada artinya nggak data? Ini data S. Ada artinya nggak sih? Belum. Tidak ada ya? Belum, Mbak. Ya, belum ada. Tidak ada. Karena data itu hanya untuk menjelaskan fakta. Biar terdefinisi. Bisa kebayang sampai sini, teman-teman?
Nih, kemudian data-data tersebut sama saya diolah nih. Data bulat, data garis miring, data S, data tiang sama saya diolah. Jadi ada artinya nggak ini? Ya, Apa artinya? dilarang stop. Sehingga ketika ada tanda ini, orang tidak akan berhenti di situ kan gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan informasi. Informasi itu adalah data yang diolah menjadi sesuatu yang punya arti dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, itu basic ininya ya. Bisa membedakan berarti sekarang ada fakta, ada data, ada informasi. Kadang-kadang ini sering disebutkan tapi belum pada bisa menjelaskan. Pernah dengar berita? Apa bedanya berita dengan informasi? Ada yang bisa menjelaskan? Kumpulan informasi, Pak, menjadi berita ya. Berita terdiri dari beberapa informasi. Kalau informasi, kumpulan dari beberapa berita. Kalau informasi, kumpulan dari fakta tadi ya. Ah, Saya kasih ilustrasi. Gini, hari ini pukul 18.30 ada perkuliahan manajemen Big Data oleh Firman Oktora. Itu pernyataan pertama. Hari ini 18.30 di UI ada perkuliahan matematika oleh Bapak B misalnya gitu. Pernyataan kedua. Mana yang sebut data, mana yang sebut berita, mana yang sebut informasi. Bagi teman-teman ya. Gimana tadi Pak? Ulangi Pak. Ya. Oke, oke, ada yang masih di jalan, mungkin ya ada yang masih ngobrol. Pernyataan pertama, hari ini pukul 18.30 ada perkuliahan manajemen Big Data oleh Firman Oktora. Cukup satu, dah, itu ya. Pernyataan satu. Pernyataan dua, hari ini pukul 18.30 di UI ada perkuliahan matematika oleh Bapak B. Mana yang disebut informasi, mana yang disebut berita? Pernyataan kedua informasi, Pak. Yang pertama, Kenapa? karena belum tentu fakta. Faktanya Oke. sekarang kita lagi perkuliahan, jadi pertanyaan pertama itu fakta. Oh, pertanyaan pertama itu informasi. Pernyataan pertama fakta, pernyataan Oh, kedua informasi. pertanyaan saya bukan itu. Yang mana yang berita, yang mana informasi? Kan berita dan Diulang, informasi. diulang Pak sekali lagi Pak Firman. Oke. Hari ini pukul 18.30 ada perkuliahan manajemen Big Data di S2 apa ini teh manajemen administrasi bisnis misalnya di S2 administrasi bisnis oleh Firman Oktora. Oke. Yang pernyataan yang kedua, hari ini pukul 18.30 ada perkuliahan matematika oleh Bapak B di UI. Nah, kembalikan lagi ke definisi informasi. Informasi tadi apa? Kumpulan data yang Diolah diolah untuk menjadi dijadikan satu bahan pengambilan keputusan. kumpulan data yang diolah menjadi sesuatu yang punya arti dan berpengaruh terhadap pengambilan Keputusan. keputusan.
Nah, Berarti bisa jawab dong Kang Jasman nih. ya gimana tuh? Dua-duanya berita. Oh, dua-duanya kalau Berita. nih kita analisis sama-sama. Kalau yang pernyataan kedua berpengaruh nggak terhadap teman-teman semua? Atau cuman oh aja? Tidak ada pengaruh. Ah, tidak ada pengaruh, tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kan? Ya, Oh aja berarti kan? Oh, iya. ya udah gitu kan. Nah, itu disebut berita. Kebayang nggak maksud saya nih? Di UI ada di pukul 18.30 ada perkuliahan matematika. Bagi teman-teman yang ada di sini, itu ada pengaruhnya nggak? Nggak ada. Nah, itu disebut berita. Tapi ketika 18.30 eh, ada perkuliahan manajemen Big Data untuk S2 Administrasi Bisnis oleh Firman Oktora. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh teman-teman? Hadir kan? Gitu maksud Ya, saya. Nah, jadi yang mana informasi? Informasi yang teman-teman bagi teman-teman itu pernyataan pertama. Betul kan? Berita itu pernyataan kedua. Tapi bagi mahasiswa UI yang ngambil matematika tadi itu informasi. Tapi yang pernyataan pertamanya adalah berita. Oke? Oke ya. yes, dapat Pak. Oke, siap. Enggak, itu cuma diskusi awal aja, tidak masuk ke dalam materi perkuliahan. Risma ada? Risma ada? Hadir, Pak. Oke. Ya pengen dengar suaranya aja, Risma. Kemudian Timothy. Hadir, Pak. Oke. Sebentar. Ini saya sambil checklist kehadiran ya, teman-teman. Eh, Risma hadir, Timothy hadir, Jasman ada, Catur ada, Hadir, Pak. Yuliza Fahmi, Habibi, Mikail Ali Gibran, Muhammad Saiful Arifin, Hadir, Pak. Muhammad Saiful Arifin Hadir, hadir, hadir. Dian Saputri, Hadir, Pak. ya, Raden Roro Ardis, Hadir, Pak. terima kasih. Kemudian Andi Muhammad Dwiki, Pak. Ada? Ada hadir Pak itu Mas Chandra Hah? Andi Mam Dwiki Chandra ya. Oh iya. Darmawan Prasetya ada? Hadir, Pak. Rino Novianto, Hadir, Pak. Firdaus Juliansyah, Saya, Pak. Zaki Mujahid, Hadir Pak. Mikael Ali Gibran, Habibi Adi Cipto. Oke, nggak ada Mudah-mudahan ya? bisa nyusul ya nanti kita Hah? iniin. Siapa? Belum Mas Habibi belum join Pak. Oh, Mas Habib belum ya? Oke. Oke. Oke, teman-teman. Itu sekedar diskusi awal saja. Kita sampai pukul berapa? Pukul 22 ya? Oke. Nah, itu berita atau informasi tuh Pak Firman. Nah, itu berita apa informasi itu? Langsung pada berpengaruh terhadap pengambilan keputusan itu. Ini bukunya ya kemarin sudah diceritakan oleh Pak itu ya, oleh Pak Iman ya. Driving Business Strategies with Data Science, Big Data MBA. Udah punya bukunya belum ini? Belum belum di share sih Pak kayaknya di LMS juga nggak ada ya.
Oke, nanti saya coba share ya sama teman ya. Siap, siap. Kalau saya dari buku ini ya, nggak tahu nih dosennya, kayaknya sama deh kayaknya. Oh, Tapi kalau kayak yang Pak Iman share itu iya betul Suarzo tapi per ini Pak apa 5 halaman 10 halaman gitu ya. Kalau boleh di-share nih Pak yang gabungan gini. ya, nanti saya coba share ya. Nah, pakai buku itu betul. Nah, saya akan bahas satu persatu per ini ya, apa biar teman-teman bisa kebantu juga. Nanti source bukunya juga kita eh, sampaikan ya. Ini yang sudah di apa ya, yang diadopt lah ya dari atau yang diceritakan di buku tersebut lah gitu. Eh, kita bicara tentang Big Data Business Model Maturity Index. Nah, ini di pertemuan kedua nih. Jadi di sini bicara tentang apa namanya indeks kematangan model bisnis big data sebagai itu sebuah kerangka organisasi untuk mengukur seberapa efektif mereka memanfaatkan data dan analitik untuk mendukung model bisnis mereka. Jadi eh, ini penting di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan mengukur bagaimana perusahaan tersebut atau organisasi tersebut menggunakan data dan analitik sebagai eh, apa ya bahan pendukung untuk model bisnis mereka. Ini ada 5 fase ya indeks kematangan model bisnis big data itu dari mulai pemantauan bisnis, kemudian wawasan bisnis, kemudian optimalisasi bisnis. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian monetisasi, optimalisasi bisnis, oke, monetisasi data dan metamorfosis bisnis. Dan apa bagaimana ekonomi big data dan 4 penggerak nilai big data dapat memungkinkan organisasi untuk melewati apa namanya jurang analitik. Yang namanya jurang kan eh, tijalik tahu nggak tijalik apa jatuh lah ya, jangan sampai gitu. Tapi di situ ada jurang analitik dan eh, apakah bisa maju melewati fase pemantauan bisnis ke fase wawasan dan ke optimalisasi bisnis. Jadi ada apa tahapan-tahapan yang dilakukan sehingga dari tinjauan-tinjauan tersebut dapat membantu organisasi itu untuk maju melalui fase-fase indeks kematangan model bisnis big data tadi. Nah, ini overview dari materi yang akan kita diskusikan malam ini sekitar pukul 23-an lah ya. Standby lah ya. Nggak apa-apa ya. Siapin kopi dan sebagainya. Ini masih di jalan atau udah di rumah masing-masing atau masih di kantor? Saya nanya dulu deh. Saya Di di kantor, saya Pak. di kantor Pak. Ada yang di kantor, ada yang di Kantor, rumah. Pak. Waduh, jam segini di kantor ngapain ya? Atau memang tugas malam gitu? Kelas malam, Pak. Bang penghuni, Pak. Waduh, penghuni. Ini Mas Faisal sama Mas Terman mah. Oke, sama-sama di kantor. Saya juga masih di kantor ini. Karena kalau pulang jam sini nggak keburu sampai rumah, jadi nanti apa telat masuk kelas. Nah ini teman-teman kita lanjut ya. Introducing the Big Data Business Model Maturity Index tadi. Jadi diawali dengan bagaimana organisasi ini bergerak dengan kan beragam ya kecepatannya itu beda-beda gitu ya. Eh, Berkaitan dengan di mana mereka dan bagaimana mereka mengadopsi big data dan analitik sampai ke tingkat lanjut untuk apa menciptakan business value. Nah, artinya menunjukkan bahwa organisasi itu tentunya beragam, bervariasi, dan mereka juga punya kemampuan atau bagaimana mereka punya perspektif gitu ya dalam mengadopsi big data dan analitik ini eh, agar dapat menciptakan value bisnisnya gitu ya.
Nah, yang berikutnya baru nanti sampai kita mencari peluang monetisasi baru, sehingga kita bisa mencari peluang bisnis tempat apa yang mereka dapatkan kan gitu ya. Ini tulisannya kok terpotong-potong ya. Ini bagaimana mengemas, kemudian ya mengemas itu apa ya? Ya mengemas, menyajikan dan menjual wawasan analitik kepada orang lain. Kemudian ada integrasi analitik tingkat lanjut ke dalam produk dan layanan mereka untuk menciptakan produk yang dalam tanda kutip itu cerdas atau smart ya. Dan menciptakan produk atau layanan yang benar-benar baru gitu ya, sehingga membantu mereka memasuki pasar baru dan menambah apa pasar baru dan menargetkan pelanggan baru. Nah, baru sampai ke berikutnya adalah mereka punya awareness atau menyadari bahwa sebenarnya mereka memerlukan strategi bisnis yang eh, menggunakan big data atau menggabungkan big data. Jadi dari mulai organisasi dengan berbeda-beda, kemudian dia dapat mencari peluang untuk target pasar baru, gitu ya. Dan kemudian bisa mereka menyadari bahwa mereka betul-betul memerlukan strategi bisnis dengan menggunakan big data, gitu. Maturity itu kematangan. Nah, organisasi, jadi di buku itu menceritakan bahwa organisasi dapat menggunakan indeks kematangan model bisnis big data ini sebagai kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengukur posisi mereka saat ini, gitu ya. Eh, karena mereka misalnya saat ini mengadopsi big data, gitu kan. Dan indeks kematangan model bisnis big data ini justru menyediakan peta jalannya, roadmap untuk membantu organisasi bagaimana dia bisa mengidentifikasi tentang bagaimana memanfaatkan data dan analitik untuk mendukung model bisnis mereka. Nah, ini eh, tentang indeks itu ya, kematangan model bisnis big data. Nah, kita sudah masuk ke fase-fase yang tadi diceritakan ya. Nah, di fase 1, ada yang disebut dengan pemantauan di bisnis. Nah, itu kalau kita lihat atau yang disebut dengan bisnis monitoring ya. Eh, di fase ini organisasi menggunakan data warehouse dan beberapa teknik alat kecerdasan bisnis untuk memantau kinerja bisnis organisasi, juga yang disebut dengan manajemen kinerja bisnis. Nah, di tahap ini ya. Jadi di dalam pemantauan ini mereka menggunakan data warehouse tuh. Di fase 2 di wawasan bisnis ini mereka cenderung lebih agresif memperluas aset data. Nah, itu di bisnis insight ya. Dengan mengumpulkan semua data transaksional, operasional, dan menggabungkan data transaksional dan operasional tersebut dengan sumber data internal baru. Misalnya, kalau dari survei ada komentar konsumen, ada percakapan di email, atau catatan-catatan teknis lainnya. Dan data eksternal, kalau data eksternal kan bisa lihat dari medsos lah ya, kemudian dari BMKG atau cuaca, atau dari kondisi lalu lintas, ekonomi, data gov dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari
eksternal. Nah, jadi ini dalam rangka bagaimana organisasi itu mengumpulkan semua insight-insight itu, semua apa ya, semua data gitu ya, dari berbagai tempat baik internal maupun eksternal. Dan pada fase ini mereka menggunakan analitik prediktif untuk mengungkap wawasan pelanggan, produk dan operasional yang terkubur di dalam dan di seluruh sumber data ini. Jadi artinya bahwa di wawasan bisnis ini mereka bisa dari apa yang sudah dikumpulkan itu, nah, mereka bisa mengungkap tadi tambahan-tambahan pengetahuan tentang pelanggan, produk dan operasional yang sebelumnya belum terungkap. Di fase ketiga atau yang disebut dengan business optimization atau optimalisasi bisnis, ini organisasi membangun wawasan pelanggan, produk dan operasional yang tadi ditemukan pada saat wawasan bisnis pada fase tadi yang sebelumnya ya. Dengan menerapkan analitik preskriptif untuk mengoptimalkan proses bisnis utama. Nah, dalam fase optimalisasi bisnis ini mendorong hasil analitik, misalnya ada rekomendasi, ada scoring, ada rules gitu ya, baik kepada karyawan, manajer bisnis untuk membantu mereka mengoptimalkan proses bisnis yang ditargetkan melalui pengambilan keputusan yang tepat gitu ya. Nah, eh, tadi kita bicara tentang informasi bahwa apa kumpulan informasi itu menjadi sebuah wawasan atau pengetahuan kan gitu ya. Nah, kualitas informasi teman-teman itu sebetulnya ada tiga lah secara umum ya kualitas informasi itu. Yang pertama akurat. Jadi kalau informasi itu akurat, kemudian tepat waktu atau up to date ya, dan yang ketiga adalah relevan. Jadi ketika informasi atau wawasan atau pengetahuan ini memenuhi tiga hal ini, maka itu informasinya sangat berkualitas. Ketika informasi itu berkualitas, maka pengambilan keputusannya itu akan relatif lebih baik gitu ya. Nah, makanya disinilah di optimalisasi bisnis ini bagaimana bisa menghasilkan informasi atau wawasan bisnis yang qualified, yang memenuhi unsur tadi akurat, kemudian relevan dan up to date. Dan di fase ini juga memberikan peluang bagi organisasi untuk mendorong wawasan analitik kepada pelanggan untuk memengaruhi perilaku pelanggan. Nah, di situ disebutkan tuh di buku itu ada contoh tuh. Fase optimalisasi bisnis, pengecer yang memberikan rekomendasi merchandise berbasis analitik kepada manajer toko untuk mengoptimalkan penurunan harga barang dagangan berdasarkan pola pembelian, inventaris, kondisi cuaca, hari libur, komentar konsumen, dan posting di media sosial. Jadi ini contoh dari fase optimalisasi bisnis ini. Berikutnya teman-teman, masuk di level data monetization ya, atau monetisasi data. Ini bagaimana sih organisasi ini berupaya menciptakan sumber pendapatan baru yang didapat dari dia anggaplah menjual data gitu atau informasi atau wawasan ke pasar baru gitu. Misalnya ke pasar baru, bukan di situ ya, bukan pasar baru di jalan apa tuh namanya?
eh itu misalnya penyedia telepon seluler yang menjual data perilaku pelanggan kepada pengiklan. Nah, ini pantesannya teman-teman pernah nggak sih tiap lewat sebuah toko atau apa tiba-tiba ada SMS buy one get one misalnya gitu. Pernah nggak sih? Saya yakin pernah semua itu. Nah, itu berarti ada penyedia telepon itu kelihatannya menjual ya data. Dan bahkan eh, apa kalau kita sering beli sesuatu juga nanti di situ ada SMS gitu ke kita tentang itu terus gitu kan. Atau pernah beli di situ misalnya. Itu juga eh, suka ada SMS lah ya. Dan mengintegrasikan wawasan analitik ke dalam produk dan layanan untuk menciptakan produk dan layanan yang cerdas atau yang seolah-olah smart gitu ya, yang mengerti Anda gitu kan. Dan atau mengemas ulang wawasan pelanggan, produk dan operasional untuk menciptakan produk dan layanan yang sama sekali baru yang membantu mereka memasuki pasar baru dan menargetkan pelanggan atau audiens baru. Nah, artinya di sini mereka sebenarnya ingin organisasinya itu ingin mendapatkan pendapatan baru dari data yang telah mereka kumpulkan gitu ya. Ini semakin matang di fase 4 ini mereka bahkan sudah bisa memanfaatkan ini dan bisa menjual data ini ya. Gitu ya. Sehingga apa mereka bisa memasuki ke pasar yang baru atau bahkan menemui pelanggan-pelanggan baru gitu ya. Dan di level berikutnya di fase 5 metamorfosis bisnis ini ketika organisasi ini sudah memanfaatkan data, analitik dan pengetahuan atau wawasan atau informasi untuk mengubah bisnisnya. Wah, ini mereka melakukan metamorfosis nih. Eh, Perubahan besar dalam model bisnis inti organisasi. Misalnya mereka terjadi pergeseran tuh dari sisi prosesnya, kemudian SDM-nya, produk dan layanannya, kemitraan, kemudian sasaran pasarnya pun bergeser, manajemennya pun bergeser, promosi, penghargaan dan insentif tuh tentunya ini terjadi perubahan besar-besaran di dalam satu organisasi tersebut ya yang didorong oleh wawasan yang dikumpulkan saat organisasi tersebut melalui berbagai fase tadi gitu ya berbagai fase sampai ke monetisasi data sampai ke terakhir di sini gitu ya contoh nih di buku itu diceritakan eh, John Deere menjual optimalisasi pertanian alih-alih dia menjual peralatan pertanian. Kemudian dia bayangkan Boeing menjual jarak tempuh udara alih-alih pesawat terbang, gitu ya. Jadi ketika John Deere menjual optimalisasi pertanian, alih-alih menjual peralatan pertanian. Ketika Boeing menjual jarak tempuh udara, itu bicara tentang pesawat terbang. Kebayang nggak sih ini maksudnya nih? Jadi kalau Boeing itu menjual jarak tempuh, gitu kan, dengan pesawat terbang. Jadi dengan pakai pesawat bisa cepat lah gitulah ya. Nah, kalau tadi menjual optimalisasi pertanian, ini tentang peralatan pertanian. Misalnya lagi, organisasi yang menciptakan platform data dan analitik yang mungkin pengembangan pihak ketiga yang terus bertambah untuk membangun dan memasarkan aplikasi yang berdampak pada platform bisnis sebagai layanan organisasinya. Nah, ini banyak lah ya. Dia membangun atau menciptakan platform data dan analitik untuk apa memungkinkan pengembang pihak ketiganya itu menjadi bertambah gitu ya. Nah, ini detailingnya teman-teman. Jadi tahap pemantauan bisnis ini saat organisasi menerapkan solusi kecerdasan bisnis atau bisnis intelligence atau BI gitu ya dan pergunaan data untuk memantau kinerja bisnis yang sedang berlangsung. Nah, terkadang disebut manajemen kinerja bisnis
organisasi dalam tahap pemantauan bisnis ini membuat laporan atau dia bikin dashboard gitu ya untuk memantau status bisnis saat ini. Mereka dengan menandai area kinerja bisnis yang apakah ini kurang atau lebih, dan ngasih tahu ke pemangku kepentingan dengan informasi yang relevan setiap kali terjadi situasi kerja di luar batas. Jadi ketika ada yang melebihi, dia kasih notif gitu atau ngasih tahu lah ya, gitu ya. Nah, di tahap pemantauan ini merupakan titik awal yang baik untuk sebagian besar perjalanan big data. Nah, teman-teman sudah bisa kalau lihat di sini apakah tahapan di perusahaannya atau organisasinya ini apakah sudah masuk belum ke fase bisnis monitoring. Mereka sudah menggunakan data warehouse, kemudian di situ ada BI, ada business intelligence-nya kan gitu ya. Nah, apa mereka itu eh, telah menginvestasikan waktu, uang, dan upaya yang signifikan untuk mengidentifikasi juga mendokumentasikan proses bisnis utama yang membuat organisasi mereka ini unik dan sukses. Nah, ini ciri dari bisnis monitoring itu tadi yang pertama ada data warehouse, kemudian ada business intelligence kan di situ. Nah, nanti outputnya adalah bentuknya adalah report atau dashboard kan gitu di bisnis monitoring. Nah, tadi sekilas sudah diceritakan tentang bisnis insight. Ini mengumpulkan data-data semua gitu ya, tadi yang internal maupun eksternal. Dia menggabungkan data-data terstruktur maupun yang tidak terstruktur, internal, eksternal, yang terus bertambah gitu ya, dengan analisis prediktif untuk mengungkap wawasan baik pelanggan, produk, dan operasional yang sebelumnya itu tidak terlihat atau tidak nampak atau istilah di sini terkubur gitu ya dalam data. Ini berarti mengungkap kejadian dalam data yang tidak biasa atau di luar perilaku, tren, dan pola normal. Nah, maka perlu dilakukan selidiki bisnis gitu ya. Nah, kan dengan bisnis insight ini ekonomi bergerak memungkinkan organisasi untuk berpikir secara apa ya beragam gitu ya, dengan cara mereka bagaimana mengumpulkan, kemudian mengintegrasikan, mengelola, menganalisis, dan bertindak sesuai dengan data atau data driven gitu ya, dan menyediakan dasar bagi bagaimana organisasi ini bisa maju melampaui tahap pemantauan bisnis dan melewati jurang analitik di bisnis insight ini. Nah, di bisnis insight ini ada 4 apa ya big data value drivers. Yang pertama, akses ke semua data transaksional dan operasional organisasi. Sehingga dengan big data, organisasi ini memiliki kemampuan untuk dia mengumpulkan data, menganalisis, dan menindaklanjuti seluruh riwayat setiap pembelian. Makanya itu disimpan di data warehouse ya. Yang tadi di awal ya, di tahapan pertama kan sudah dia lalui kan. Teman-teman, kalau yang namanya gudang atau data warehouse itu kan ada barang-barang yang lama gitu, yang tidak diperlukan juga ada di gudang gitu ya. Ada juga yang data yang suatu saat diperlukan gitu. Ada yang data yang diperlukan setiap hari gitu. Yang di gudang itu kan seperti itu ya. Jadi ada yang data yang terus mengalir gitu ya. Ada yang mengendap, kadang-kadang suatu saat diperlukan, ada yang enggak sama sekali tapi memang perlu ada gitu ya. Nah, di sini riwayat setiap pembelian itu terdokumentasi, jadi produk apa yang dibelinya dalam kombinasi apa, berapa harga yang dibayarkannya,
kupon apa yang digunakannya, dan apa dan kapan dibelinya dengan diskon, toko mana yang sering dikunjunginya, pada jam dan hari apa dalam seminggu, seperti apa kondisi cuaca di luar selama pemilihan tersebut, seperti apa kondisi ekonomi setempat, dan seterusnya. Ini terus banyak gitu kan, dikumpulkan terus, semakin semakin banyak pertanyaan-pertanyaan itu juga semakin kaya datanya itu. Nah, dan itu bentuknya adalah data transaksional dan operasional di organisasi. Ketika ini sudah terkumpul, dapat mengungkap wawasan tentang perilaku, bahkan kecenderungan, preferensi, dan pola penggunaan pelanggan atau produk individu. Berdasarkan wawasan pelanggan atau produk individu, organisasi dapat mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, akses ke data internal dan eksternal yang tidak terstruktur. Jadi data warehouse ini eh, tidak menyukai data yang tidak terstruktur. Jadi gudang atau data warehouse ini menginginkan data yang justru yang terstruktur sebetulnya, karena data warehouse ini dibangun atas sistem manajemen berbasis data atau RDBMS gitu ya. Sistem manajemen basis data relasional. Nah, data warehouse ini justru menginginkan datanya ini dalam baris dan kolom. Akibatnya, organisasi dan pengguna bisnis ya yang mereka telah diajarkan bahwa mereka benar-benar tidak memerlukan akses ke data yang tidak terstruktur. Nah, ini kan problem ya. Dengan memberi semua organisasi cara yang hemat biaya untuk mencerna, menyimpan, mengelola, dan menganalisis berbagai macam data yang justru tidak terstruktur kan, baik tadi yang internal maupun di eksternal. Dan integrasi data yang tidak terstruktur milik organisasi dengan data terstruktur terperinci milik organisasi memberikan peluang untuk mengungkap wawasan pelanggan, produk, dan operasional yang baru. Nah, bagaimana dengan yang tidak terstruktur? Jadi tentang data yang tidak terstruktur tampaknya adalah bagaimana potensi data eksternal yang tidak terstruktur, misalnya media sosial, blog, umpan berita, laporan tahunan. Wah, ini sangat tidak terstruktur kan ya? Dan random banget itu. Pihak ketiga, terus dia untuk umum dan seterusnya. Dan emas bagi banyak organisasi terletak pada data internal yang tidak terstruktur. Nah, mereka justru ngambil dari bagaimana komentar konsumen, kemudian histori percakapan di email, atau sekarang ada layanan hotline misalnya gitu ya. Kemudian catatan apakah dokter, guru, teknisi, kemudian ada perintah kerja, permintaan layanan, itu lebih cenderung pada data internal yang tidak terstruktur. Masih di fase business insight, itu ada yang ketiga, memanfaatkan analisis real time. Nah, di teknologi big data yang mutakhir yang terkini memberi organisasi kemampuan teknis untuk dia bisa menandai dan bertindak atas situasi khusus atau tidak biasa secara real time. Jadi eh, kalau data warehouse secara tradisional kan lingkungan batch dan untuk mengungkap dan mendukung peluang real time di dalam data tersebut gitu kan ya. Jadi pendekatan terbaik untuk mengungkap peluang analitik yang tepat waktu ini dengan memecah inisiatif bisnis utama yang ditargetkan menjadi peristiwa data yang menyusun inisiatif bisnis tersebut. Lalu diidentifikasi peristiwa data tersebut, di mana mengetahui tentang peristiwa tersebut lebih awal. Ya, beberapa menit, bisa beberapa jam, bahkan mungkin sehari lebih awal. Dapat memberikan peluang monetisasi. Jadi ini bicara tentang bagaimana dia bisa menganalisis secara real time, itu baik per menit atau per jam atau sehari lebih awal. Jadi real time berkala ya. Dan yang keempat, ini integrasi analisis prediktif. Sehingga ini digunakan untuk menambang banyak data atau yang disebut dengan data mining ya. Data terstruktur dan tidak terstruktur
sehingga dia bisa mengidentifikasi anomali dalam data atau keanehan dalam data, menggunakan analisis prediktif untuk mengungkap kejadian dalam data yang berada di luar perilaku normal atau pola keterlibatannya. Organisasi dapat menerapkan analisis prediktif dan teknik penilaian data untuk mengungkap wawasan pelanggan, produk dan operasional atau area dari anomali tadi yang terkubur dalam volume besar, baik di data terstruktur maupun yang tidak terstruktur secara detail atau terperinci. Nah, wawasan yang terungkap selama fase wawasan bisnis ini perlu ditinjau oleh pengguna bisnis untuk menentukan apakah wawasan ini lulus uji SEM. SEM itu adalah strategis, actionable, dan material. Apa itu strategis? Jadi wawasan itu penting atau strategi bagi apa yang ingin dicapai oleh bisnis sehubungan dengan inisiatif bisnis yang ditargetkan. Ini bicara tentang kebijakan. Actionable, jadi wawasan adalah sesuatu yang dapat ditindaklanjuti organisasi saat terlibat dengan entitas bisnis utamanya. Dan material, value atau manfaat dari menindaklanjuti wawasan lebih besar daripada biaya yang terkait dengan menindaklanjuti wawasan tersebut. Misalnya, biaya untuk mengumpulkan, mengintegrasikan data, biaya untuk membangun dan memvalidasi model analitik, biaya untuk mengintegrasikan hasil analitik ke dalam sistem profesional. Nah, itu bicara tentang material. Jadi, wawasan yang terungkap di fase ini tentunya seyogianya ini lulus uji SEM, strategic, actionable, dan material. Nah, di tahap bisnis insight ini memang tahapan yang relatif kompleks ya teman-teman, karena mengharuskan organisasi itu untuk berpikir secara berbeda tentang cara mereka mendekati data dan analitik. Aturan, teknik, dan pendekatan yang berhasil di dunia kecerdasan bisnis dan data warehouse gitu ya, atau di bisnis intelligent dan data warehouse belum tentu berlaku di dunia big data. Jadi ini benar-benar apa, kita menyeberangi. Jadi kalau berhasil ya bagus tuh, tapi kalau tidak itu bisa jatuh gitu, menyeberangi jurang analitik gitu ya. Kalau kita lihat di sini, fokus dari inisiatif bisnis ini memberikan motivasi finansial dan organisasi untuk mendorong fase bisnis insight ini mewujudkan pengembalian dan pengembalian finansial yang tercipta dalam fase bisnis optimit. Oh, jadi dalam rangka menyiapkan ke fase bisnis optimization gitu kan. Di apa? Transisi dari bisnis insight ke bisnis optimization. Wah, masih banyak ini ya. Bener sampai jam 23. Sampai mana tadi? Ah, udah fase 3 lah. Lumayan. Saya terlalu cepat nggak atau cukup kira-kira teman-teman? Saya keasikan nih. Halo? Udah pada tidur. Lanjut, Pak. Cukup, Pak. Ini lanjut tuh tidur atau menikmati, mendengarkan atau apa ini? Oke lah, saya nyerocos dari tadi ya. Saya mohon maaf apa. Nanti Tadi lah ada. Mas Darmawan kayaknya mau nanya dari Ngacung. Oh, nggak kelihatan sama saya, sorry. Mana? Atau mau diskusi dulu? Atau mau saya lanjut dulu? Atau gimana? Pak, Ini boleh, Pak? nggak Isi kelihatan. lupa. Oh, heeh. Ya, Ya, mau ya, nanya, Pak. ya boleh sok. Ya kan Nanya tadi, dulu. Boleh, boleh setuju, hmm, boleh tidak setuju juga boleh. ya, nanti ditambahin sama Mas Felix kayaknya untuk yang lain, Pak. Nah, Iya, ini iya, iya, boleh. saya mau nanya, ini kan maturity ini kan ada 5 fase ya, Pak ya. Ada dari monitoring, seterusnya sampai ke bisnis metamorfosis ya, Pak. Dan kalau dilihat itu kan sebenarnya
itu merupakan satu tahapan yang serial gitu ya Pak ya. Nah, Ya, eh, tadi saya ingin highlight yang data monetisasi ya Pak ya. Kalau tadi lihat di penjelasan awal itu kan optimisasi itu lebih ke bagaimana kita mengoptimalkan atau memperbaiki atau mengimprove proses-proses yang ada di internal ya Pak ya, based on business monitoring dan business insight gitu ya. Tapi apakah untuk melakukan ini ya apa namanya data monetisasi gitu ya, kita mengconvert data-data yang kita peroleh gitu ya Pak, misalkan dari layanan kita ke customer untuk menjadi satu tools jualan, itu harus melalui fase itu atau bisa aja kita jam gitu Pak, langsung ke sana gitu. Kita lihat nih misalkan perilaku customernya, eh, ada produk lah yang bisa kita monetize gitu ya based on perilaku customer di medsos misalkan. Tapi sebenarnya secara proses utama belum optimal sebenarnya Pak di internal kita gitu. Jadi kita fokusnya kan biasanya ini di 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 fungsi sales gitu ya Pak ya. Oh ini eh, kita ada peluang nih jualan gitu ya medsos apa gitu ya barang-barang di interval tertentu kita jual di sana gitu. Tapi secara internal kalau lihat dari bisnis optimization itu ya belum optimal gitu, masih belum efektif, belum segala macam gitu. Jadi fokusnya langsung jam ke data monetisasi gitu. Nah, terkait itu gimana ya Pak? Apakah um, common-nya itu harus serial dulu atau bisa kita jam ke sana gitu ya? Karena fokusnya di jualan gitu Pak. Coba Mas. oke. Ya, dan Mawan menarik nih pertanyaannya. Meskipun tadi belum sampai ke data monetization, tapi nggak apa-apa kita diskusikan. Nah, apakah bisa jam gitu ya? Si ininya lewat tuh, si fase bisnis optimizationnya tiba-tiba langsung dari tahap satu dua langsung ke empat. Kalau di kalau di buku ini diceritakan itu memang tahapan itu harus dilalui karena bicara tentang kematangan. Jadi data monetization itu ada di fase 4 itu sudah dianggap matang gitu. Sampai ke eh, apalagi kalau sudah matang banget itu sudah masuk ke metamorfosis. Jadi sebetulnya memang tadi pertanyaan apakah perlu dilalui? Seyogianya perlu dilalui tahapan-tahapan tersebut gitu. Karena ini bicara tentang indeks maturity, indeks kematangan. Jadi harus fase-fase tadi itu memang perlu dilalui untuk bisa sehingga pada saat di fase 4 data monetization ini berjalan sebetulnya seperti itu Darmawan. Oke Pak, berarti kalau ini kan ada dua perspektif ya Pak, kalau saya lihat ya. Ya, Kalau kita mau melihat dari maturity level dari si datanya atau big data, itu harus ya, dilewati karena pada saat kita cross check ke misalkan tadi ya Pak yang monetisasi, eh, masih ada yang belum dilewati nih gitu ya Pak ya gitu. Tapi kalau kita melihat dari perspektif bisnis nih Pak, melihat peluang kebutuhan gitu, nah ini bisa kita langsung convert gitu, ambil aja gitu. Jadi kalau istilahnya kan maturity itu biasanya didapat pada saat kita assessment dari apakah internal ataupun dari konsultan gitu ya Pak ya, dilihat gitu. Oh ini udah dilewatin ini, udah sampai tahap ini gitu. Tapi ketika oh ini ada yang bolong nih kayaknya teh kok langsung jam ke sini, jadi maturity levelnya ya mungkin masih ya inisiatif gitu ya atau di awal gitu. Tapi secara stepnya udah ada nih part-part yang sudah diambil, terutama dia langsung jam ke fase monetisasi gitu ya Pak. ya ya mungkin saja kalau dengan perspektif tadi kebutuhan apa eh, marketing lah gitu ya, bukan ke Mm-mm, datanya gitu ya, bisnis lah Pak. Heeh. ke bisnis Iya gitu. betul. Ah, itu Mm. memungkinkan sekali. Tapi kalau dari sisi kematangan dari data dan sebagainya, itu tetap memang fase ini perlu dilakukan. Harus Begitu? dilewati step by step itu ya Pak. Iya, harus, gitu kan. Biar nanti indeks itu Oke, memang oke. sampai ke tingkat kematangannya yang sampai ke tingkat kematangan yang tertinggi. Kalau ini ya, ini di perspektif di manajemen big data ini ya, Mhm. Iya mungkin Pak. saja di perspektif yang lain tadi memungkinkan.
Atau bisa sambil jalan, ini lewat, ini perbaiki gitu kan ya. Jadi itunya Biasanya gitu sih, Pak. apa cepatnya gitu ya, bisnisnya itu Mm-mm. tangkap dulu gitu ya. Baru ininya sambil Iya, benar. improving gitu ya. Ya, Mm-mm. Jadi nggak ya. matang gitu, Pak. Gigih gitu, Pak, jadinya, Pak. Gigi. Ya, tapi kan improvement kan terus kan sampai suatu saat itu Betul. tetap harus dilakukan. Gitu ya. Jadi Iya, mungkin betul. Iya, ada Pak, ya. dua perspektif yang apa kebutuhannya berbeda. Kalau ini bicara tentang kematangan datanya gitu ya, yang tadi kebutuhan dari bisnisnya. Tapi sebetulnya ketika Ya, mengikuti Pak, ini makasih. kematangan data ini, oh, tadi dijelaskan bahwa keputusan-keputusan bisnisnya ini akan semakin memenuhi kualitas tadi, akurat, Hmm. kemudian relevan dan up to date. Gitu ya. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke. Nah, ini di fase ini bagaimana monetasi data ini menjadi penting bagi organisasi, terutama tadi harus dia melewati fase wawasan bisnis dan optimalisasi bisnis sehingga dia bisa menangkap wawasan pelanggan, produk operasional dan pasarnya ini menjadi apa ya, setengah-setengah itu apa komprehensif gitu ya. Jadi karena tadi dia sudah kuasai di wawasan bisnisnya dan di optimalisasi bisnisnya. Nah, kalau ini kan secara teknisnya bagaimana dia mengemas data, kemudian wawasan analitik untuk dijual ke organisasi lain, kemudian dia melakukan integrasi, kan gitu ya. Kemudian dia melakukan mengemas ulang sehingga ada satu yang apa produk atau layanan yang baru gitu ya. Muncullah pasar baru, muncullah pelanggan-pelanggan baru. Ini memperluas juga dari sisi pasarnya gitu ya. Terakhir, teman-teman, di fase bisnis metamorfosis apa ini sampai ke mengubah model bisnis organisasi di saking matangnya itu ya. Apa yang dari data yang mereka miliki gitu ya. Sehingga mereka kuasai betul dari sisi proses, orang, produk dan layanan, kemitraan, target pasar dan seterusnya. Dan dia berhasil mengintegrasikan setiap wawasan tadi dan bisa melihat pattern ya, pola-pola dari pelanggan, perilaku kinerja, produk, tren pasar secara menyeluruh gitu ya. Sehingga mereka bisa mengubah model bisnis mereka. Ini udah matang nih. Dan berani juga mereka bisa menyediakan layanan yang baru bahkan kemampuan baru gitu ya kepada pelanggan dengan cara yang lebih mudah dikonsumsi oleh pelanggan dan memfasilitasi organisasi untuk terlibat dalam layanan yang bernilai lebih tinggi dan lebih strategi gitu kan. Sebentar, ada pesan dulu. Nah, ada iklan. Nah, ini apa kematangan ini, indeks kematangan ini juga bisa sebetulnya memotivasi sebuah organisasi atau perusahaan ini untuk bisa terus bergerak lebih agresif sepanjang indeks kematangannya. Nah, ini ada lesson learn-nya nih teman-teman. Menarik nih di lesson learn-nya. Kalau teman-teman tadi metamorfosis gitu ya,
contoh-contohnya yang apa ya, yang terkenal itu kan ada Adobe ya, dari Creative Suite ke Creative Cloud kan gitu ya. Itu udah lakukan metamorfosis tuh. Rolls Royce kan dari mesin pesawat ke layanan power the hour kan gitu. Ada juga yang berubah tuh, misalnya ke contoh apa ya? Naik ya, sepatu, sepatu naik ya. Ada yang bergerak di situ nggak? Dari yang sebelumnya penjual sepatu, jadi bicara tentang perusahaan teknologi kesehatan dan lifestyle kan bergeser tuh, gitu kan. Kalau misalnya apalagi ya yang sudah metamorfosis apalagi contohnya Netflix deh, Netflix ya. Samsung juga ya Pak ya. Ah, Ya Netflix juga. Samsung ya, juga ya Pak ya. ya benar. Nah, Samsung, Netflix juga kan Tapi dari iya. Tapi sewa kayak DVD. kayaknya belum pakai big data kali ya Pak. Kalau dulu ya Pak, berubah aja kali ya Pak. Atau gimana ya? Contoh kayak misalkan tadi Pak Samsung gitu. Kan tadinya yang saya tahu kan lebih ke ini apa ya? Apa namanya? Ikan atau apa gitu. Tapi nah, jadi elektronik gitu. Maksudnya jadi kayak sekarang gitu. Nah, mungkin dia pada saat, nah itu saya belum tahu histori Samsung bagaimana. Tapi kalau yang kayak Netflix itu kan jelas ya, dari apa? Dari nyewa DVD gitu ya. Kemudian raja konten digital berdasarkan eh, Hmm. algoritma kan gitu ya. Asalnya dulu kan Hmm. nyewa-nyewain film lah ya, gitu ceritanya. Nah, kan sekarang ini sudah bicara tentang konten digital berdasarkan algoritma. Nah, teman-teman nih kita lihat ya, Big Data Business Model Maturity Index apa listener-nya ya. Jadi pelajaran satu, fokuskan upaya awal Big Data secara internal. Jadi 3 fase pertama indeks kematangan model bisnis Big Data ini berupaya untuk mengekstraksi lebih banyak nilai finansial atau bisnis dari proses internal atau inisiatif bisnis organisasi. Nah, 3 fase pertama mendorong nilai bisnis dan ROI, ROI apa? Return of investment kan, dengan berupaya mengintegrasikan sumber-sumber baru data pelanggan, produk, operasional, dan pasar dengan analitik tinggal lanjut untuk meningkatkan keputusan yang dibuat sebagai bagian dari proses internal utama organisasi dari inisiatif bisnis. Jadi di lessonernya fokus upaya awal big data secara internal. Berikutnya, lesson learn kedua, memanfaatkan wawasan untuk menciptakan peluang. Nah, artinya bahwa di 2 fase terakhir indeks kematangan model bisnis big data ini fokus, nah ini nih yang tadi relate tuh dengan pertanyaan, pada peluang pasar eksternal. Jadi peluang untuk menciptakan peluang monetisasi atau pendapatan baru berdasarkan wawasan pelanggan, produk dan operasional. Jadi tetap nih berdasarkan wawasan pelanggan, produk dan operasional yang diperoleh dari 3 fase pertama indeks kematangan. Nah, barulah kita bisa melakukan monetisasi baru gitu ya. Dan yang ketiga, listenernya mempersiapkan transformasi organisasi. Jadi kalau kita bicara transformasi organisasi kan tadi metamorfosis salah satunya ya. Jadi 3 transformasi organisasi atau budaya yang perlu dilakukan. Nah, ini paradigmanya teman-teman. Jadi data itu sebagai aset nih, sekali lagi perlakukan data yang di organisasi itu sebagai aset, gitu ya. Nah, yang kedua, lindungi kekayaan intelektual analitik Anda secara hukum. Berarti kan di situ ada copyright dan sebagainya. Dan kemudian biasakan menggunakan data untuk memandu keputusan atau tadi yang disebut dengan data driven. Jadi setiap keputusan itu sudah by data driven gitu. Bahkan di dalam sebuah pengambilan keputusan dalam suatu manajemen itu kan ada 2 referensinya, intuisi dan informasi.
intuisi bisa digunakan ketika dia punya pengalaman yang luar biasa, gitu kan ya. Pengalaman yang luar biasa kan dia terus mekanistik diulang-ulang dan seterusnya. Nah, dia bisa menggunakan intuisi. Tapi kalau informasi itu tidak perlu lagi pengalaman, dia sudah bisa apa? Membuat satu keputusan. Nah, ketika data by data driven ini kemudian sampai ke tingkat kematangan paling tinggi, tentunya keputusannya itu relatif akan semakin baik gitu kan. Simpulan, jadi indeks kematangan model bisnis big data ini menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan para eksekutif bisnis gitu ya dan apa TI untuk membahas dan memperdebatkan pertanyaan seberapa efektif organisasi kita dalam mengintegrasikan data dan analitik ke dalam model bisnis kita. Nah, ini pertanyaan pasti ada di pertanyaan teman-teman semua di organisasinya atau di perusahaannya. Apakah data yang dimiliki eh, di perusahaan atau organisasi ini sudah efektif atau belum, atau masih berceceran, atau jangan-jangan tidak ada data warehouse gitu ya, atau apa? Karena ini pasti masalah klise di setiap organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian indeks kematangan model bisnis berita ini menyediakan roadmap tadi, tahapan-tahapan berikutnya, termasuk panduan-panduan dan bisa mengarahkan pemangku kepentingan dari mulai pemantauan bisnis atau bisnis monitoring ke wawasan bisnis, optimalisasi bisnis, sampai ke monetisasi data dan metamorfosis untuk menciptakan model bisnis baru. Kalau sudah sampai model bisnis baru kan udah di level tinggi ya, sudah level tingkat atas. Kemudian indeks kematangan model bisnis ini menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengukur bagaimana efektivitas pemanfaatan data dan analitik untuk mendukung model bisnis mereka. Nah, 5 fase indeks kematangan model bisnis big data tersebut eh, apa dan ekonomi big data dan 4 penggerak nilai big data dapat memungkinkan organisasi untuk melintasi jurang analitik tadi yang kebanyakan kan gagal gitu ya di situ. Dan indeks kematangan model bisnis big data menjadikan peta jalan untuk menjadi sukses dengan big data dengan memulai dengan tujuan akhir. Nah, ini highlight nih. Memulai dari tujuan akhir gitu ya, teman-teman. Nah, jika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, Anda mungkin berakhir di tempat lain. Nah, ini kata Yogi Berra. Nah, itu teman-teman, saya hanya membacakan dari buku Smargo teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat meninabobokan teman-teman. Ada pertanyaan? Seperti mendongeng ya saya ya. Ya, artinya yang saya baca, mungkin teman-teman baca buku yang lain bisa cerita ke saya atau ada yang mau ditanyakan atau tidak setuju, itu sangat dibolehkan. Atau cukup karena sudah pukul 19.56, silakan. Boleh Pak Firman? Tadi nyambung pertanyaan Mas Darmawan. Kalau dari 5 fase tadi, mungkin sekilas saya juga menangkap pesannya Mas Darmawan. Ada fase yang kayaknya bisa di skip. Contohnya misal data monetisasi ya. Itu salah satunya memang nggak secara langsung menjual data pelanggan, tapi bisa juga misalnya membuat berdasarkan produk baru yang lebih menguntungkan berdasarkan big data ya. Nah, tapi di satu sisi mungkin sekarang kan agak agak concern masalah perlindungan data pribadi ya, jadi nggak bisa sembarang orang ngejual data. Jadi kemungkinan mungkin perusahaan bisa jam dari fase 3 bisnis optim ke bisnis metamorfosis mungkin ya. Yang pertama itu, terus yang kedua Pak, ini kan ngukur seberapa efektif penerapan big data di institusi. Itu yang ngukurnya kalau prakteknya itu siapa ya? Karena kalau saya kebayang biasanya kalau perusahaan perusahaan pemerintah atau yang agak pragmatis biasanya profiling gini pakai kuesioner gitu kan, ke karyawannya, ke BOD-nya, seberapa pertama misalnya
apakah Anda sudah monitoring menggunakan big data? Kalau diconteng-contengin kan, akhirnya seolah-olah bagus itu. Nah, kira-kira untuk profiling yang objektif itu ada konsultan eh, atau ada asesor seperti apa ya Pak Firman? Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih, Zaki. Jadi eh apa namanya? eh Bagaimana kita bisa mengukur efektivitas? Lihat saja di organisasinya atau di perusahaan itu ada data warehouse nggak? Itu aja dulu. Data warehouse beneran nggak? Data warehouse beneran. Saya nyebutnya pakai beneran tuh. Kemudian ada BI-nya nggak di situ? Ada business intelligence-nya nggak? Tidak di situ. Nah, ketika ada data warehouse, kemudian ada business intelligence-nya, itu minimal itu sudah dapat dikatakan bisa terjadi efektivitas. Tapi kalau tidak ada, itu nampaknya masih belum bisa berjalan. Itu ya indikatornya ya. Nah, kemudian apakah tadi fase-fase tadi itu bisa dilewati? Dalam konteks lain, ya mungkin saja, tapi dalam konteks ini, gitu ya, yang diceritakan di indeks kematangan ini, itu memang proses fase-fase itu memang eh, apa ya, fitrahnya, gitu. Fitrahnya gitu ya, berjalan yang harus dilalui. Seperti itu, Zaki. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup. Saya kirim ya di. Sedikit Pak, sedikit Boleh, Pak. boleh, boleh. Saya sambil kirim ya, teman-teman, biar Ya, bisa baca juga. Oke, ya, silakan, silakan. ya. Ini tadi saya apa namanya? Sebenarnya lagi sedikit masih agak bingung ya terkait dengan data monetisasi, monetisasi ya. Apakah dalam konteks ini tuh menjual data informasi yang pada akhirnya yang tadi ya Mas Zaki mention eh, sekarang ada undang-undang yang namanya PDP gitu ya. Apakah perspektifnya itu apanya dalam hal tersebut ataukah sebetulnya ada perspektif lain yang pada akhirnya gitu ya eh, monetisasi ini bukan hanya dalam hal menjual data pelanggan gitu. Dalam artian memberikan data gitu ya. Kayak katanya saya nggak tahu ya informasinya Telkomsel itu ngasih data gitu ya, menjual data gitu ya, sehingga kita sehingga sering dapatkan SMS yang ini tiba-tiba kok ada iklan dan sebagainya. Apa dalam konteks itu saja ataukah ada konteks-konteks yang lain, perspektif yang lain? Mangga Pak, itu Pak maksud Pak. Oke, oke. Yang dimaksud menjual data ini bukan menjual data ya seperti tadi, tapi memang itu implementasinya ada yang begitulah. Saya nggak menyebut merek ya. Eh, apa yang dimaksud bahwa si data itu di di saat fase data monetization ini si data ini tuh sudah betul-betul dikemas gitu dengan wawasan analitik tadi dan itu bisa digunakan dimanfaatkan oleh organisasi lain sebenarnya itu poin-poin ininya ya apa poin penting dari data monetization ini. Yang berikutnya, di fase ini mereka itu bisa mengintegrasikan jadi mereka bisa menghubungkan antara wawasan analitik itu secara langsung ke dalam apakah itu produk atau itu layanan gitu ya. Jadi seolah-olah si produk atau layanan itu mengerti gitu. Nah, itu apa core dari sebenarnya data monetization. Dan yang berikutnya dia itu bisa apa ya? Tadi kan mengemas dan dia bisa mengemas gitu, rekemasan. Dalam konteks kayak machine learning kayak gitu nggak Mas? Ya, sampai ke sana nantinya ya. Iya. Saya jadi kebayangnya itu adalah ketika saya buka IG tiba-tiba kok ada iklan yang ngepapar saya ya kayak gitu. Apakah itu maksudnya bentuk dari monetisasi itu seperti itu?
Ya, ya. Ah, Jadi nanti kan itu kan nanti bergantung dari bagaimana dia mengemas data yang telah dia kuasai, yang telah dia miliki gitu ya. Kemudian dia bisa bisa mengaitkan, gitu, bahkan sampai mengintegrasikan wawasan analitiknya. Nah, itu dia bisa apa ya? Me, me, me- bisa dia masuk ke pasar yang bukan di itunya ke pasar baru gitu. Dia dia ke bukan ke dia sebenarnya bukan di situ, tapi itu bisa jadi pasarnya gitu. Apa ya kira-kira yang contoh ya? Apa ya kira-kira yang contoh pas gitu ya untuk itu? Spotify deh, Spotify pernah kan dengar ya Spotify? ya, Mm-mm. Kan apa? eh di Spotify kan lagu ya atau podcast ya Spotify itu. Ada juga Pak podcastnya Pak. Nah, nah itu kan dia itu bisa berhasil melakukan monetisasi dari data perilaku pengguna yang ketika dia membeli atau yang ditonton atau yang didengarkan, misalnya dia sering lagi mellow misalnya, ternyata nanti muncul itu lagu mellow. Nah itu kan eh, nanti memunculkan pasar yang baru di situ gitu, seperti itu. Jadi mereka itu nggak jual data, tapi algoritma mereka menganalisis data untuk misalnya mengkonversi penjualan kan gitu ya. Kemudian apa? Yang semula kita nggak mau dengerin lagu itu misalnya gitu ya. Jadi dengerin misalnya lah. Seperti itulah contohnya. Kebayang nggak sih? Ya, mungkin malah di buku tuh Pak Firman, di buku yang tadi Pak Firman Ya, share, contoh bisnis, sorry, data monetization tuh salah satunya penghematan capex juga termasuk tuh. ya, ya, Contohnya ya. betul. Nah, Ya, ya, ya. Nah itu juga salah satunya. Seperti itu. Jadi kita ininya terjemahkan ke sana. Meskipun tadi me- menjual data tadi itu salah satu juga lah gitu ya. Tapi kan bukan itu gitu, bukan itu sebetulnya tadi. Tapi bagaimana sehingga seolah-olah jadi smart gitu ininya. Hmm. Kan kayak Amazon, Netflix, Spotify kan melakukan itu. Jadi personalisasi dan rekomendasi kan nantinya di dalamnya. Nah, itu juga menjadi monetization optimization apa data monetization gitu kan. Atau ada juga yang tadi weather company lah, oke ya dari IBM kan, gitu ya. Dia kan memonetisasi data historis cuaca kan. Dia bisa membuat apa satu prediksi nanti bakal hujan atau bakal apa hari ini dan seterusnya. Nah, eh, monetisasi yang mereka lakukan itu menjual data cuaca melalui platform eh, lain gitu atau apa disimpan di cloud gitu ya atau dia bisa hubungkan dengan API dengan berbagai industrinya. Nah, itu juga memungkinkan. Atau contoh lagi apa ya? Nielsen ya, Nielsen juga begitu kan ya. Jadi dia apa data perilaku konsumen, data pasar, data rating TV kan gitu ya. Sehingga dia bisa menjual laporan analitik dan data itu kepada konsumen gitu ya. Nah, itu juga bisa. Atau apalagi ya, Bloomberg gitu ya. Data sebagai produk kan kalau apa Bloomberg atau Reuters gitu ya, itu kan data sebagai produk. Kan dia akan bicara tentang monetisasi data keuangan secara real time, baik dari harga saham, obligasi, nilai tukar, finansial, dan seterusnya. Kan mereka kan caranya kan itu menjual akses ke
berbagai platform data kan, misalnya dengan berlangganan gitu ya, baik ke bank, fund manager atau korporasi. Nah, seperti itulah monetisasi. Jadi muncul pasar-pasar baru dari apa yang dia sudah kuasai datanya, kemudian dia kemas gitu. Itu core-nya sih sebetulnya. Paling Pak Firman izin menambahkan dikit dari Bagus, pengalaman. harus silakan. Nah, kalau ini sih terkait yang data monetization. Jadi memang kalau di saya itu kebetulan saya di perbankan Pak Firman. Jadi Mm-mm. kalau monetisasi itu jadi dari data perilaku konsumen. Kebetulan saya di di banknya di Bank Mandiri. Jadi Mm-mm. ketika apa nasabah itu transaksinya misalkan, oh sering masuk gaji nih lewat Mandiri, Mm-mm. misalkan di angkalah 10 sampai 15 juta gitu. Nah, tiba-tiba dari kita itu ngasih rekomendasi, oh iya Bapak belum punya kartu kredit, nanti dia muncul ada kartu kredit di situ. Apakah Mm-mm. Bapak setuju atau enggak gitu. Oh Mm-mm. misalkan enggak gitu. Oke misalkan enggak. Mandiri itu enggak stop sampai situ Pak. Terus Mm. udah gitu dicek lagi, eh kayaknya ini belum punya KPR nih. Ditawarin lagi lah di aplikasinya Livin itu. Ada KPR dari Mandiri gitu. Nah, ketika itu dia kayaknya tipikalnya saving nih gitu. Oh, Mm. ditawarkanlah, oh ini kebetulan kita buka SBN obligasi gitu. Atau misalkan kita buka reksadana nih mulai dari 10.000, kan nasabahnya tipikalnya saving nih. Nah, mereka rekomendasi-rekomendasi terus sampai akhirnya tuh cycle loop-nya transaksi itu dimandiri terus gitu. Jadi diusahakan si nasabah itu tidak pindah ke perbankan lain atau ke bank digital gitu. Jadi bagaimana kita benar-benar apa memanfaatkan data dari transaksi minimal tuh dari transaksi ya Pak. Dari berapa nominalnya pun gitu. Nah, Atau berarti kan misalkan, hmm, ya, berarti kan perilakunya itu dapat data perilaku hmm, konsumennya kan atau pelanggannya atau nasabahnya kan gitu ya. Nah, kemudian apa histori dari pelanggan tersebut atau nasabah tersebut. Nah, itu kan ketika dikuasai kan menjadi dapat dimonetisasi tuh. Bener tuh. Salah satu contoh itu real tuh. Terus apa lagi? terus kalau misalkan dari pengusaha tuh kan benar-benar detail kan itu datanya benar-benar rapi, benar-benar kita tuh terima tuh benar-benar data-data yang bagus gitu. Nah, biasanya kita rekomendasi, oh penghasilan pendapatan usahanya misalkan kurang dari 2,5 miliar per tahun gitu. Oh, kita coba tawarin kredit usaha rakyat gitu. Atau misalkan kredit usaha mikro dari Mandiri gitu. Kalau misalkan di atas 2,5 miliar, oh kita tawarin pinjaman untuk small medium enterprise gitu dengan bunga yang kompetitif gitu. Terus juga misalkan belum ada apa sering transaksi impor atau ekspor gitu. Oh, kita punya produk namanya internet banking Kopra by Mandiri gitu. Nah, dari situ kan istilahnya kita dari perilaku apa pelaku usaha atau misalkan nasabah itu untung dari kita juga untung karena kita bisa buat bisnis cash yang benar-benar sekolotnya itu pasti di Mandiri jadi uangnya nggak lari kemana-mana gitu. Oke. Gitu Pak Firman. Nah, Dikit. berarti gini, Arifin ya. Terima kasih. Eh, nah, berarti kan di situ di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut berarti kan eh, nah yang jadi pertanyaan begini, itu apa namanya akurat kan? Artinya ketika ditawarkan begitu nasabahnya oke atau mengikuti atau iya gitu. Kenapa? Kenapa Pak? Jadi ketika ditawari seperti itu Hmm? mengikuti. Nah itu kan namanya rekomendasi sih Pak. Jadi kembali lagi kita kan inginnya ekspektasinya seperti itu sih Pak. Jadi Salesforce atau soft selling itu betul-betul wah terus gitu. Tapi kan kita menjalankan seperti itu tuh ada regulasinya, yaitu dari Pak Mas Jaki
ada undang-undang UU PDP tahun 2022 gitu yang menyatakan perlindungan data pribadi. Jadi ketika update setahun sekali itu pasti ada data concern yang harus diisi oleh nasabah gitu. Apakah nasabah tuh keberatan menerima promosi misalkan melalui email, telepon, SMS, atau misalkan chat WA gitu. Kalaupun misalkan nggak sama sekali, itu Mandiri benar-benar nggak ngasih rekomendasi apapun gitu. Jadi betul-betul itu perbankan reguler aja gitu. Jadi nggak ada promosi, nggak ada apa, satu sisi nggak ada hal-hal yang menarik gitu dari Mandiri. Cuman kembali lagi sih, karena apa, si nasabah, jadi kita lihat dari Bank Mandiri tuh benar-benar gimana caranya tuh si nasabah tuh bisa ngikut rekomendasi kita gitu. Misalkan Nah, sampai tipikalnya biasanya kalau misalkan yang dia tidak setuju tentang concern undang-undang perlindungan data pribadi, itu biasanya tipikalnya saving, Pak, gitu. hmm, Jadi di home screen living-nya itu nanti hmm, dia jenisnya tuh ada investasi reksadana, obligasi, saham gitu, segala hmm. macam. Jadi bukan produk-produk yang berkaitan dengan kredit gitu. Itu pasti, Pak. Ya, artinya maksud saya rekomendasi yang dibuat itu ternyata membantu nasabahnya kan, atau bahkan bisa mengarahkan si nasabahnya, bahkan bisa mengkategorikan, bahkan bisa mengelompokkan. Nah, itu berarti kan sudah berhasil maksud saya dari kematangan indeks kematangan datanya gitu. Gitu. Jadi makanya tadi ditanya seberapa efektifkah menggunakan data untuk kebutuhan bisnis di perusahaan atau organisasi tersebut, kan gitu ya. Nah, itu kalau apa tadi banyak yang terbantu, kemudian mengiyahkan, nah, atau sesuai atau relate, nah berarti kan kematangan indeks kematangan sudah tinggi gitu. Begitu, memenuhi fase-fase yang tadi. Begitu, Arifin. Ya, Pak Firman, terima kasih banyak. Ya, ya. Saya pikir cukup ya teman-teman, diskusinya menarik, banyak informasi, banyak subhanallah lah, banyak pengetahuan. Eh, bagi yang belum tahu jadi pengetahuan baru, bagi yang sudah tahu jadi kita memperkaya gitu ya, memperluas, dan mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak wabarakatuh. Firman.